Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan berbagi tentang konsep ma'rifat jati diri sufi, mengenal cahaya ilahi. Ma'rifat dalam arti umum adalah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Dalam tasawuf, ma'rifat berarti pengetahuan tentang Allah dari dekat. Dalam istilah barat disebut gnosis, yaitu pengetahuan dengan hati sanubari. Dengan ma'rifat, seorang sufi lewat hati sanubarinya dapat melihat Tuhan. Ungkapan para sufi tersebut selain menggambarkan dekatnya seorang sufi dengan Tuhannya, juga menjelaskan bahwa pengetahuan dalam bentuk ma'rifat merupakan pengetahuan yang langsung ada pada Allah, yang dianugerahkannya kepada mereka yang diberi kemampuan menerimanya. Ma'rifat merupakan cahaya yang memancar ke dalam hati, menguasai daya yang ada dalam diri manusia dengan sinarnya yang menyilaukan. Menurut seorang sufi seperti yang dikemukakan Abu Bakar Al-Kalabasi, Allah lah yang membuat manusia mengenal dirinya melalui dirinya. Ma'rifat kadang dipandang sebagai makam dan kadang sebagai hal. Dalam buku tasawuf, urutan ma'rifat berlainan dengan mahabbah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memandang ma'rifat datang sebelum mahabbah, sedangkan Al-Kalabasi dalam At-Ta'arruf menyebut ma'rifat sesudah mahabbah. Di samping itu, ma'rifat dan mahabbah sering pula dianggap kembar yang selalu disebut bersama. Keduanya merupakan dua hal yang sama dalam perbedaan, sama dalam hal menggambarkan keadaan dekatnya seorang sufi dengan Tuhannya. Berbeda karena mahabbah menggambarkan hubungan dalam bentuk cinta, sedangkan ma'rifat menggambarkan hubungan dalam bentuk gnosis. Tokoh utama pemahaman ma'rifat adalah Sunnun Al-Misri. Menurut Sunnun, untuk menjelaskan paham ma'rifat, terlebih dahulu perlu diketahui pembagian pengetahuan tentang Tuhan. Menurut Sunnun Al-Misri, ada 3 macam pengetahuan tentang Tuhan, yaitu pengetahuan orang awam bahwa Tuhan Esa diketahui dengan perantara ucapan syahadat. Kemudian pengetahuan ulama bahwa Tuhan Esa diketahui dengan logika, dan pengetahuan sufi bahwa Tuhan Esa diketahui dengan perantaraan hati sanubari. Pengetahuan orang awam tentang Tuhan pada dasarnya adalah pengetahuan yang diterima dari ajaran agama tanpa memerlukan pembuktian melalui logika. Baik pengetahuan orang awam maupun pengetahuan ulama tentang Tuhan disebut ilmu bukan ma'rifat. Dengan demikian, pengetahuan dalam bentuk ma'rifat menurut Sunnun adalah pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan serupa ini dianugerahkan Tuhan kepada kaum sufi yang dengan ikhlas beribadah dengan sungguh-sungguh mencintai dan mengenal Tuhan. Dengan keikhlasan ibadah itulah Tuhan menyingkap tabir dari pandangan sufi untuk dapat menerima cahaya yang dipancarkan Tuhan. Dalam keadaan demikian, sufi dapat melihat keindahan Tuhan yang abadi dan mengetahui keesaannya. Paham ma'rifat oleh Sunnun terungkap dalam ucapannya, "Aku mengetahui Tuhan karena Tuhan, dan sekiranya tidak karena Tuhan,
aku tidak akan mengetahui Tuhan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa seandainya Tuhan tidak membukakan tabir mata hati Sunnun al-Misri, ia tidak akan melihat Tuhan. Pernyataan Sunnun tersebut selain menggambarkan ma'rifat sebagai anugerah Tuhan, juga menggambarkan hubungan yang amat dekat antara sufi dengan Tuhan. Dalam tasawuf terdapat dua komunikasi, dua arah. Di satu pihak, sufi berusaha keras mendekatkan diri dari bawah, sedangkan di lain pihak, Tuhan dari atas menurunkan rahmat-Nya. Oleh karena itu, ketika berlangsung komunikasi dua arah dalam bentuk ma'rifat, pengaruh akal dan penglihatan mata hilang, karena yang disaksikan seorang sufi hanyalah yang hakiki tentang Tuhan melalui hati sanubarinya. Ada 3 alat dalam tubuh manusia yang digunakan sufi untuk berhubungan dengan Tuhan, yakni qalbu untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, roh untuk mencintai Tuhan, dan sir untuk melihat Tuhan. Dari ketiga alat tersebut, sir merupakan alat yang peka dan lebih halus daripada roh, apalagi dari kalbu. Sir merupakan alat yang digunakan oleh sufi untuk memperoleh makrifat. Oleh karena sir bertempat di roh dan roh bertempat di kalbu, maka sir timbul serta dapat menerima iluminasi dari Allah, dikala roh dan kalbu telah suci dan kosong dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya. Tibalah saatnya bagi sufi menangkap cahaya Tuhan yang diturunkannya. Kalbu tak ubahnya seperti kaca, jika senantiasa bersih akan mempunyai daya tangkap sir yang benar untuk memperoleh cahaya cemerlang yang dipancarkan Tuhan. Apabila cahaya cemerlang itu diperoleh, maka dikala itulah sufi bertemu dengan Zat yang maha tinggi. Pertemuan dengan Tuhan merupakan puncak kebahagiaan. Demikianlah cara seorang sufi mencapai tingkat ma'rifat. Memperoleh ma'rifat merupakan proses yang bersifat terus-menerus. Makin banyak seorang sufi memperoleh ma'rifat, makin banyak pula yang diketahuinya tentang rahasia Tuhan, dan semakin dekatlah ia kepada Tuhannya. Walaupun tersingkapnya tabir Tuhan memperlihatkan rahasianya kepada seorang sufi, namun ma'rifat yang penuh tentang Tuhan tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia lantaran keterbatasan manusia. Di samping kemutlakan Tuhan, dalam kaitan ini Al-Junaid Al-Baghdadi, tokoh sufi modern, menyatakan cangkir teh tak akan bisa menampung semua air yang ada di laut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun seorang sufi berusaha secara kontinu untuk memperoleh makrifat, tidak mungkin ia memperoleh dalam arti yang penuh dan sempurna, sehingga semua rahasia hakikat ketuhanan dapat diketahuinya. Setelah makrifat itu dicapai, tujuan dan pengaruhnya dapat diterapkan dalam kehidupan. Sunnun mengatakan bahwa makrifat mempunyai jangkauan atau tujuan moral, yakni nilai kemanusiaan seoptimalnya harus berhiaskan akhlak Allah. Dalam hubungan ini, pergaulan orang arif bagaikan pergaulan Allah. Menurut Sunnun, ada 3 tanda orang arif, yaitu cahaya ma'rifatnya tidak memadamkan cahaya kerendahan hatinya, tidak mengukuhi secara batinia ilmu yang bertentangan dengan hukum lahiriah dan nikmat Allah yang banyak, tidak menggiringinya untuk melanggar batasan-batasan larangan Allah.
Tanda-tanda tersebut pada hakikatnya mengacu kepada profil seseorang sufi yang memiliki akhlak yang tinggi, akhlak ilahiyah. Paham makrifat yang dikemukakan oleh Zunnun al-Misri itu diterima oleh Imam Al-Ghazali sehingga mendapat pengakuan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Imam Al-Ghazali adalah seorang figur yang sangat berpengaruh di kalangan mereka. Dengan demikian, Imam Al-Ghazali yang membuat tasawuf menurut pola pikir tersebut menjadi halal bagi kaum syariat. Padahal pada masa sebelumnya, kaum ulama memandang tasawuf seperti yang diajarkan Al-Bustami dengan paham ittihadnya dan Al-Hallaj dengan paham hululnya, telah dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Penerimaan Imam Al-Ghazali terhadap tasawuf pada umumnya dan khususnya makrifat dapat dipahami dari pendapatnya. Menurut Imam Al-Ghazali, makrifat adalah mengetahui rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturannya tentang segala yang ada. Bagi Imam Al-Ghazali, alat seorang sufi mendapatkan makrifat ialah kolbu, bukan panca indera dan akal. Pengetahuan yang diperoleh kalbu lebih benar dari pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Jalan untuk memperoleh kebenaran adalah tasawuf dan bukan falsafah. Bagi Imam Al-Ghazali, makrifat juga berarti memandang kepada wajah Allah. Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa makrifat mengandung tujuan moral, kebahagiaan, cinta kepada Allah dan fana di dalamnya. Jalan yang ditempuh kaum sufi mengandung tujuan meningkatkan akhlak terpuji melalui latihan jiwa, juga mengganti akhlak tercela menjadi akhlak yang terpuji. Sobat muslim yang dirahmati Allah, demikianlah tentang konsep makrifat jati diri sufi, mengenal cahaya ilahi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.